Lagi pula kami prihatin karena gugatan yang kami susun sekitar 122 lembar itu hanya dijawab oleh Saudara Joko Widodo selaku Presiden melalui 14 lembar. Kami juga jadi khawatir jangan-jangan Presiden tidak membaca sehingga menjawabnya asal-asalan gitu. Dan kami juga menyayangkan jaksa pengacara negara itu kan wakil Presiden dalam perkara ini kok menganggap remeh perkara yang sebenarnya ini berkaitan dengan eksistensi kedudukan jabatan seorang Joko Widodo. Cek. Tolong, mungkin udah oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amara ahmaduhu wa ashkuruhu wa astaghfiruhu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, rekan-rekan dari TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, juga Bapak Ibu sekalian selaku rakyat yang menjadi atau berkedudukan sebagai prinsipal penggugat Presiden Joko Widodo yang saya hormati, kepada Bang Egy Sujana selaku Ketua TPUA, juga rekan-rekan advokat, ada Ibu Eli, ada yang lain-lain yang hadir di kesempatan kali ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bisa hadir di sini dalam rangka pembacaan tanggapan rakyat atau replik atas jawaban Presiden Joko Widodo dalam perkara nomor 266/PDTG/2021/PNJ-KTPST yang dilaksanakan di Jakarta tanggal 23 Agustus 2021. Sebagaimana diketahui, 2 minggu yang lalu dari pihak Presiden Joko Widodo menyampaikan jawabannya, dan karena gugatan yang dilakukan secara e-court di akun resmi Mahkamah Agung, maka agenda-agenda selanjutnya termasuk replik, duplik, sampai bukti-bukti itu dilakukan melalui e-court. Dan karena gugatan ini bukan hanya gugatan dari rakyat yang ada sebagai penggugat, tapi kegugatan seluruh rakyat Indonesia, maka kami dari panitia berinisiatif membacakan secara online tanggapan kami atau replik terhadap jawaban yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo melalui kuasa hukumnya, yakni jaksa pengacara negara. Adapun tanggapan itu, poin-poin pokoknya adalah kami ingin menjawab beberapa persoalan yang disampaikan oleh Saudara Joko Widodo selaku Presiden melalui kuasa hukumnya, jaksa pengacara negara. Yang pertama berkaitan dengan kewenangan atau kompetensi absolut maupun relatif Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diklaim oleh Saudara Joko Widodo selaku Presiden melalui kuasa hukumnya tidak berwenang mengadili perkara gugatan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, juga kami ingin menanggapi ikhwal tentang adanya cacat formil yang menurut Saudara Joko Widodo itu ada pada klien kami, prinsipal rakyat yang menggugat. Maka kami juga nanti akan jelaskan tentang legal formal atau tentang alas hak atau tentang sah legal dan konstitusional gugatan disampaikan atau diajukan oleh rakyat. Yang tiga, ini berkaitan dengan soal materi gugatan yang dianggap oleh Saudara Presiden Joko Widodo, gugatan dari penggugat rakyat ini obskur atau tidak jelas. Maka dalam replik yang nanti akan kami bacakan, kami uraikan secara lengkap tentang apa saja pokok-pokok objek gugatan yang berkaitan dengan carut-marutnya ekonomi, penegakan hukum, kebohongan publik yang dilakukan oleh Saudara Joko Widodo, pembelahan di tengah rakyat, produk legislasi yang tidak pro rakyat itu adalah
hal-hal substansial yang nanti coba diuraikan agar kalaupun tidak memahami jadi tidak menganggap ini obskur. Lagi pula kami prihatin karena gugatan yang kami susun sekitar 122 lembar itu hanya dijawab oleh Saudara Joko Widodo selaku Presiden melalui 14 lembar. Kami juga jadi khawatir jangan-jangan Presiden tidak membaca sehingga menjawabnya asal-asalan gitu. Dan kami juga menyayangkan jaksa pengacara negara itu kan wakil presiden dalam perkara ini kok menganggap remeh perkara yang sebenarnya ini berkaitan dengan eksistensi kedudukan jabatan seorang Joko Widodo. Atau mungkin memang sudah ada kehendak dari presiden untuk mengundurkan diri sehingga jawab saja sekenanya toh presiden juga akan mengundurkan diri. Kalau itu yang terjadi tentu kita bersyukur sekali. Sejak awal saat mediasi kami berulang kali menyampaikan jika Presiden Joko Widodo mau mengundurkan diri, kami tentu saja akan berbesar hati mencabut gugatan ini. Begitu. Apapun yang terjadi, saya selaku koordinator mewakili para advokat yang berjuang bertarung di medan persidangan ingin mengkonfirmasi kepada seluruh rakyat bahwa meminta Presiden mundur itu adalah nasional sehingga tidak perlu khawatir kalau ada narasi yang mengatakan itu makar atau apapun lah. Nanti ada penjelasan lebih lanjut dari Ketua TPUA kami. Dan yang paling penting tentu kami minta dukungan doa, terutama doa, karena doa itu senjata paling ampuh, senjatanya kaum muslimin. Hari ini kami di TPUA tidak punya modal apapun kecuali ketawakalan kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena yang dilawan adalah penguasa. Jadi kami berazam, bertawakal kepada Allah, berikhtiar semaksimal mungkin. Mudah-mudahan Allah ridho dan mudah-mudahan tergerak hati Saudara Joko Widodo untuk mengundurkan diri dari jabatannya sehingga tidak perlu gugatan ini kami lanjutkan. Tapi kalaupun itu tetap dilanjutkan, kami tetap akan ikhtiar agar mudah-mudahan dengan bukti dan argumentasi yang kami sampaikan, hakim berkeyakinan dan kemudian mengabulkan tuntutan kami dan kemudian menghukum Saudara Presiden Joko Widodo untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan menetapkan Presiden Joko Widodo telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Saudara Joko Widodo untuk membuat pernyataan di depan publik tentang perbuatan melawan hukum yang tentang perbuatan tercela yang ada sebagai bagian materi muatan gugatan kami. Dan yang paling penting kita ingin segera ada sidang umum MPR untuk menindaklanjuti putusan itu, dan mudah-mudahan kalau ganti kepemimpinan nasional ada harapan perubahan bangsa ini. Setidaknya untuk waktu yang paling dekat adalah agar ada penanggulangan pandemi yang lebih baik. Nah, data terakhir itu sudah di atas 3,8 juta positif COVID-19, yang meninggal itu di atas 118.000 jiwa. Ini nyawa orang, bukan nyawa kodok, bukan nyawa kelelawar atau kampret, ini nyawa orang. Sehingga harusnya ada perhatian penting, dan kami juga sesalkan kenapa DPR mendiamkannya. Dan untuk DPR ini kita juga gugat dan nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh ketua kami. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan segenap rakyat Indonesia yang menyaksikan acara live, tim pembela ulama dan aktivis dalam tanggapan rakyat Republik atas jawaban Presiden Joko Widodo dalam perkara nomor 26/PDTG/2021/PN/PST di Jakarta 23 Agustus 2021 ini mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.